Shalom Kingdom Netizen, selamat jumpa lagi di ibadah hari Minggu. Kami semua tetap dengan tulus mendoakan yang terbaik bagi saudara sekalian, ya. Dan kami bersyukur jika hari ini dari manapun saudara berada kita boleh bergabung untuk beribadah bersama. Mari satukan hati, itu yang terpenting umat Tuhan, supaya entah kita berbeda kota ataupun pulau, namun hadirat Tuhan itu boleh bersama-sama kita rasakan secara nyata. Terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan. Shode bakarala moyasane. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, sungguh ku kagum hormat. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sungguh kami kagum, ku kagum. Katakan Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Mari walaupun di rumah saja, saya ajak semuanya semangat tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Oh, yes you are. There is none like you. There is none like you, Lord. Tiada seperti-Mu mengasihiku dalam segala sesuatunya. Oh, di waktu susah, waktu ku lemah, Engkau setia. Terima kasih Tuhan, jiwaku bersorak. Terima kasih Yesus, buncah dengan luapan syukur kepadamu. Yes Lord, shoena yara lamu yana yasi. I love to love you, oh Lord, my God. Yeah, I love to love you, oh Lord, my God. I love to love you, oh Lord, my God. When I come to seek your face, I found mercy and grace. I love to love you, oh Lord, my God. I love to love you, oh Lord, my God. I love to love you, oh Lord, my God. When I come to seek your face, when I come to seek your face, I found mercy and grace. When I come to seek your face, I found mercy and grace. Yes, you are our King, our Father in heaven. Hallowed be thy name. We long for your kingdom come and your will be done. Tuhan, kami rindu meskipun kami masih hidup di muka bumi, tapi kami mengalami daripada doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, bahwa di bumi seperti di sorga, hukum yang kami pakai, hukum daripada Bapa. Kasih yang kami pakai adalah kasih yang dari sorga. Apa yang kami kejar, apa yang kami pandang sebagai hal berharga, itu semua value nilai daripada kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh ucap syukur. Terima kasih. Biarlah sungguh pengurapan Tuhan ada atas kami semuanya.
Sehingga kami disanggupkan untuk mendengar dengan baik, mengerti yang kami dengar. Dan kami diurapi untuk melakukan firman Tuhan. Tidak berhenti, tidak jemu-jemu sampai hasilkan buah. Sebab Sang Raja sudah bertitah hanya melalui buah. Bukan knowledge, bukan teologia, bukan debat yang tidak ada ujung pangkalnya, bukan. Hanya melalui buah. Nama Bapa di sorga dipermuliakan. Pakai hambamu, urapi hambamu, berkati putra-putrimu yang sedang bersama kami dimanapun berada. Semua yang sambut firman Tuhan bersama katakan, amin. Amin, amin. Shalom. Ya, saya mulai dengan satu pernyataan dulu. Ada satu pepatah yang mengatakan begini. If you lost your money or something, you lost nothing. No thing. Okay? If you lose your health, semua sehat? Amen. If you lose your health, you lost something. Ya. But you lost your character. You lost everything. Saya akan menyampaikan satu firman Tuhan peringatan dengan judul seorang yang kehilangan semuanya. A man who lost everything. Kira-kira dalam Alkitab dari apa yang saya sampaikan tadi, ya, siapa ya yang lost everything? Menurut Anda siapa? 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 Pak Guru enggak boleh jawab. Ayub, dikembalikan 2 kali lipat. Siapa lagi? Who lost everything? Oke, tidak ada yang jawab. Oke, lihat Lukas 17. Tuhan Yesus mengatakan, akhir zaman, kita berada di akhir dari akhir zaman. Maka keadaan manusia adalah seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Nanti hari Jumat jam 6 sore, kita rayakan ulang tahunnya Adam. Ada yang tahu berapa usia Adam? Hari ulang tahun keberapa? 5781. 1000 tahun manusia, berapa harinya Tuhan? Atau 1 harinya Tuhan, berapa tahun manusia? 1000 tahun. Adam, manusia pertama. 6000 tahun yang lalu hampir. Lalu 1000 tahun kemudian, 5000 tahun yang lalu, hampir 5000 tahun yang lalu itu Nuh. Dan firman Allah mengatakan penuh dengan apa? Kekerasan dan penyimpangan. Mau menyedihkan hati Tuhan? Menikah dengan orang yang tidak seiman. Itu digambarkan seperti anak-anak Allah menikah dengan anak-anak putri manusia. Dan Tuhan membinasakan bumi. Dan berapa yang diselamatkan? Cuma 8. Tidak sampai 10. Cuma 8. Lalu 4000 tahun yang lalu. Itu Abraham. Dan Abraham tentu saja Lot. Ya kan? Lalu 2000 tahun yang lalu Kristus. Dan sekarang mau masuk tahun hari yang ke-7. Kerajaan 1000 tahun. Ada orang bangga sekali karena keturunan Sunan, Sultan, ya baik saja. Tapi setiap daripada kita ini adalah bangsawan kerajaan Allah. Aminnya kok pelan gitu. Saya pernah tanya di sini, kenapa ya anaknya babi itu jalannya nunduk? Ada yang tahu? Malu, karena dia anaknya babi. Kalau anaknya Tuhan angkat kepala. Amin. Iya. Sekalipun gigimu enggak rata, kamu anaknya raja.
Amin. Haleluya. Ya untune metu titik gak apa-apa lah. Amin. Yang penting beriman. Loh kenapa ketawa Juli? Oh namanya Tuti. Nah dengarkan baik-baik. A man who lost everything. Lukas 17 kita baca dulu. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Adam 6.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu Nuh, lalu 4.000 tahun yang lalu Lot. Aneh ya, jaraknya 1.000 tahun. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, menanam dan membangun. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Dan Tuhan peringatkan, barang siapa ada di atap ya, peranginan. Rumah orang Israel itu atapnya datar. Dan biasanya kalau panas berangin di sana. Jangan turun untuk ngambil barang-barang. Kalau hari ini Gunung Merapi meledak ditambah tsunami, ngalami seperti Palu itu, serem saudara. Saya dari atas pesawat lihat. Saya insinyur, tidak pernah saya lihat ada seperti itu. Bumi terbalik-balik saudara. Rumah bisa geser setengah kilometer. Sehingga tidak lagi bisa dibuat sertifikat. Ya, karena GPS juga ada gunanya, sudah ada karu-karuan. Peringatan buat kita. Kira-kira apa yang Anda mau selamatkan? Satu kali rumah saya hampir terbakar. Pembantu saya itu kecil segini. Tapi dalam keadaan ketakutan, lemari itu diangkat sama dia. Sebab itu hartanya. Di mana hartamu di situ, hatimu selalu mengikut hartamu. Percaya deh. Karena itu firman Tuhan berkata pada hari Lot keluar daripada Sodom. Tapi ada satu peringatan paling berat. Remember Lot's wife. Ingat istri Lot. Jadi tiang garam. Karena apa? Menoleh ke belakang. Satu hal yang paling bodoh yang bisa kita lakukan adalah menoleh ke belakang. Dulu ada lagu bunyinya gini. Andaikan seorang kan datang, andaikan. Misalnya, orang semacam itu tidak bisa jadi pemenang. Kita lihat ke depan dan ke atas. Saya ngajari bukan lockdown, tapi look up. PSBB artinya apa? Pembatasan skala besar, bukan. Penuh syukur, banyak berkat. Amin. Haleluya. PSBB peduli sesama. Berkat besar. Mau berkat besar? Peduli sesama. Kenapa sih Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora? Apa hanya karena penyimpangan seks? Tadi doa syafaatnya mantap. Itu yang harus diminta. Oh bukan berkati kami berlimpah-limpah. Jauhkan kami dari kenajisan dan kecemaran. Berikan kami kesatuan. Itu doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan firman Allah berkata 1 Yesus 5 kalau sesuai kehendak Tuhan pasti dikabulkan. Amin. Karena engkau tidak meminta nyawa musuhmu. Engkau tidak minta kekayaan. Engkau tidak minta kehormatan. Yang tidak kamu minta aku berikan kepada. Apa artinya goodness and mercy? Dalam Mazmur 23 itu. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku yang tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Orang yang pikirannya kekekalan tidak akan takut. Amin. Apa sih kebaikan itu? Sesuatu yang tidak pantas kita terima.
Lebih dari yang semestinya. Ya. Banyak orang berkata, enggak pantas dikasih segitu. Memang enggak pantas. Tuhan itu bekerjanya dengan ketidakpantasan, saudaraku. Masa pantas saya ini jadi hamba Tuhan? Iblis bilang, dia ingatkan dosa saya. Kalau iblis ingatkan dosamu, ingatkan dia masa depannya. Oke? Apa artinya mercy? Sesuatu yang pantas kita terima, tidak kita terima. Hukuman yang pantas buat kita, kebinasaan, tidak kita terima. Itu namanya mercy. Goodness, sesuatu yang tidak pantas kita terima, kita terima. Tapi mercy, sesuatu yang pantas kita terima, tidak kita terima. Itu namanya kebaikan Tuhan. Saya rindu dari kalian tumbuh rasa syukur lebih lagi. Penuh syukur, banyak berkat. Ya, peduli sesama. Berkat besar. Oke? Ingat istri Lot. Banyak sekarang pengajaran mengatakan Tuhan tidak mungkin menghukum. Tuhan terlalu baik. Penuh belas kasihan. Oh, siapa bilang? Seperti zaman Nuh. Dan seperti zaman Lot. 5 kota mau dibinasakan. Sodom, Gomora, Adma, Seboim, Zoar. Sodom itu artinya terbakar. Kobong. Ada sebuah steakhouse, namanya salah di Denpasar. Namanya warung steak kobong. Saudara mau makan steak kobong? Kalau Gomora itu aslinya Amora. Mau ingat amoral gitu aja deh. Ya, gampang ingatnya. Zoar itu artinya sepele. Zoar artinya apa? Tidak signifikan. Lot minta pindah ke kota dari Sodom, minta ke Zoar. Kemurahan Tuhan, Zoar tidak dibinasakan. Waktu dia tinggal sana, dia ketakutan. Karena orang sana bahkan meskipun kota kecil lebih jahat daripada Sodom. Lot ini orang yang berjalan dengan penglihatan. Kenapa? Face mask, face shield ditaruh di sini. Virus masuk dari mana? Tidak bisa dari ubun-ubun, tidak bisa. Tapi dari pintu, dari jendela, dan dari ventilasi. Ini kan rumah Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bukan hatimu. Itu ruang maha suci. Manusia adalah roh, punya jiwa tinggal dalam tubuh. Di dalam 2 Petrus dikatakan selama saya khotbah tolong diikuti aja. Maka dikatakan Tuhan tidak menyayangkan dunia purba. Pertama dia tidak menyayangkan malaikat, baca kitab Yudas. Yang meninggalkan daerah kawasan pelayanannya. Ketika tahun 98. Saya ditelepon anak-anak saya yang dari Australia. Bapak pindah aja ke Australia. Karena nama Bapak tercatat di sini. Ya. Sebagai pemimpin di sana. Saya bilang tidak, saya tidak dipanggil ke Australia. Saya dipanggil ke Indonesia. Amin, saya orang Indonesia. Dan saya tahu Tuhan punya rencana hebat buat bangsa kita. Amin. Dan dia tidak menyayangkan, yaitu dengan air bah. Cuma 8 orang diselamatkan. Dan binatang-binatang. Daripada zaman Lot. Berapa yang diselamatkan oleh Tuhan? Firman Tuhan mencatat Lot disebut orang benar. Tapi salah pergaulan. Betul bapak saya itu bilang gini sama adik saya. Karena dia didekati seorang kepala geng motor di Surabaya. Dan papa saya bilang, tunjukkan saya teman-temannya temanmu itu. Dan dari temannya saya tahu siapa dia.
Birds fly with the same feather. Burung terbang dengan yang sama bulunya. Raja Wali tidak kumpul gagak. Amin. Raja Wali juga tidak kumpul emprit. Siapa teman-temanmu? Kita melayani semua orang saudara. Tapi sahabat. Harus kita pilih. Amin. Nah 7 dosa Sodom ini perlu saudara tahu. Karena Tuhan tidak menghukum orang sembarangan ya. Kita lihat slide nomor 7. Lihat inilah kesalahan Sodom. Kakakmu yang termuda itu. Apa baca yang pertama? Kecongkaan. Makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya. Dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang sengsara dan orang miskin. Ya. Juga firman Tuhan menjelaskan ayat selanjutnya Kejadian 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Slide nomor 9 ini. Mari kita periksa. Kenapa Lot condong ke Sodom? Ada kemiripannya. Ya kan? Dengan siapa kita cocok? Penjudi cocoknya dengan penjudi ya toh? Penzina kumpul penzina. Munafik kumpul munafik. Karena itu doa tadi itu kiranya Tuhan jawab. Jauhkan kami dari kecemaran. Kuduskan kami. Satukan kami. Coba lihat itu. Keangkuhan dan kesombongan. Keangkuhan sekarang dapat nama baru. Gengsi. Gengsi dong. Saya selalu tahu siapa diri saya perwakilan kerajaan Allah. Jadi saya selalu pakai pakaian necis. Kalau pakai jas saya tidak pakai sneaker. Ya. Tapi hari ini saya minta maaf pada Mbak Hofer, sebab saya harus segera terbang bersama Mas Salim. Nanti jangan diajak makan ke soto itu ya. Cari yang lain, gudeg aja. Tetapi saudaraku, keangkuhan dan kesombongan itu di hadapan Tuhan dosa. Apalagi kesombongan rohani. Coba lihat itu di sosmed. Saling menuduh sesat. Si Anu pasti masuk neraka. Mulutnya besar banget. Waduh, main hakim sendiri. Pasti masuk neraka. Ini kesalahannya, ini dosa yang dia langgar. Tuhan paling benci ragi Farisi. Nganggap dirinya paling benar. Padahal Tuhan berkata, kamu bilang temanmu atau saudaramu bodoh. Api neraka menunggu kamu. Jadi saya tidak mau diajak talk show yang aneh-aneh. Kecuali yang ngajar firman aja lah. Lalu kemudian ketamakan dan kemalasan. Bapak ini saudara kembar juga nih. Orang tamak itu mementingkan diri sendiri. Generasi kalian ada di sini yang usianya 60 ke atas, angkat tangan. Cuma istri saya ya. Pada zaman kita bertobat tahun 80-an itu. Masih ada 2 dosa yang dikhobarkan dari mimbar. Pertama itu gelojo. Gelojo itu apa? Nyonyo. Tidak tahu bahasa sini. Geragas. Geragas. Kalau orang geragas, mesti geragas yang lain juga. Kapan tuh saya ketemu ada pekerja kita, kalau makan 5 porsi, padahal anaknya kecil. Ternyata makan uang juga dia. Lalu kemudian hidup yang berlasat-lasat. Nggak pernah dengar kan sekarang kan? Oh sekarang ini dianggap berkat Tuhan.
Oh sudah kuno itu. Menyangkal diri itu kuno. Loh itu perintah Tuhan. Ya. Tadi kan ya enggak mau dibilang jalan paku ningratan. Sebab bannya bisa gembos ya. Saya bilang paku ning salib. Penyembahan berhala kan sudah jelas. Ternyata penyembahan berhala dengan penyimpangan seks itu jadi satu. Saya tinggal di Bali, saudara. Tahukah Anda ada 8 negara besar di Eropa mengizinkan hubungan incest, hubungan keluarga. Prancis pasti, Spanyol, Jerman, ya beberapa negara yang lain. Kalau di Italia masih dilarang karena sana Katolik kuat. Antara bapak dengan anak, ibu dengan anak masih dilarang. Atau bisa menimbulkan kegaduhan masyarakat. Tapi yang lain, jalan tol. Saya pernah pecat seorang pendeta kita karena menikahi adik tirinya sama bapak lain ibu. Dia pergi ke Palu, minta diberkati sana. Kok aneh toh? Sesuatu yang gelap itu pasti bukan dari Tuhan. Ya terpaksa kita pecat lah. Mau apa? Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita periksa, jangan nunjuk orang lain. Wah ini cocok buat mertua saya ini. Nah, pada saat-saat ini salah satu dosa yang menonjol adalah nomor 4. Apa itu? Apa itu? Tidak peduli pada orang miskin. Peduli sesama berkat besar. Betul? Tapi dosanya indifference. Emangnya gue pikirin? Satu hari ada orang curhat. Sekarang banyak orang curhat di WA, di Facebook. Masa dengan saudara sendiri bilang saya jatuh miskin? Ah, enggak percaya. Enggak peduli. Tuhan perintahkan agape. Tapi dosa sekarang ini adalah EGP. Sebelum saya berangkat, ada teman dari kelompok lain. Istrinya masuk rumah sakit mesti dioperasi. Enggak berani, enggak punya uang. Yang lainnya tutup mata. Pura-pura tuli, pura-pura buta. Saya gerakkan, saya mulai dulu. Seorang pemimpin harus ada di jalan di depan. Dan puji nama Tuhan dia diselamatkan. Saya mau beritahu kalian, mari kita adakan heart check hari ini. Ya, tadi kan bilang, diperiksa pikirannya, diperiksa hatinya. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan yang bersih tangannya? Kenapa saya katakan Lot ini ada miripnya dengan orang Sodom? Dimulai dari apa? Kesombongan itu. Dalam Kejadian pasal 13, Kejadian 12 itu Tuhan memerintahkan Abram untuk keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya. Dia bawa ban serep. Mungkin pekewo, bapaknya diajak. Namanya Tera. Dan Tera itu artinya apa? Tertunda. Kenapa berkatmu tertunda? Kamu ada excess baggage. Lalu karena dia tidak punya anak, padahal Tuhan bilang aku jadikan kamu bangsa yang besar. Dia seusia 75. Dan baru digenapi 25 tahun berikutnya. Saudara, 25 tahun buat manusia panjang, buat Tuhan cuma berapa detik. Dan satu hari cuma 1000 tahun. Berapa menit saja. Dia ngajak Lot buat ban serep. Saya dulu pengagum Bung Karno, saudara. Saya umur 8 tahun bisa dengarkan pidatonya itu tanpa berkedip, tanpa ke WC. Dan salah satu dia katakan, ya, tanpa reserve. Waduh, itu komitmen penuh maksudnya. Jangan ada cadangan. Ikut Tuhan harus tanpa reserve.
Oke. Sebelum dia lost everything, dia lost yang pertama. Dia kehilangan yang sesuai namanya. Apa arti nama Lot? Ada yang tahu? Tudung namanya, artinya tudung, covering. Dia kehilangan tudungnya. Ada yang tahu nama istri daripada Lot? Enggak tahu ya? Bulot. Anda terlalu tegang deh. Ya, nah coba lihat ini. Ini untuk periksa hati saya. Kelihatannya biasa saja. Mereka menanam dan membangun. Makan dan minum, kawin dikawinkan. Ngeri enggak saudara? Hadiah ulang tahun terburuk dalam hidup saya itu 3 tahun yang lalu. No, 4 tahun yang lalu. Pada akhir presidensial daripada Obama. 4 tahun yang lalu. Saya masih ingat waktu itu usia saya, keliru saya. 5 tahun yang lalu LGBT diizinkan. Lewat voting 9 hakim agung yang 1 berkata setuju. Negara itu lebih dari 200 tahun. Adat yang sudah ribuan tahun firman Tuhan dibatalkan. Dan ada yang kasih komentar, kalau sesama jenis diizinkan. Nanti yang lain-lain juga akan diizinkan. Tidak lama lagi makin hancur moral kita. Bayangkan orang boleh nikah dengan sesama keluarganya. Kenapa Lot itu bisa tanpa rasa bersalah sekalipun dengan pengaruh anggur. Hubungan dengan anaknya, memang dia kepingin dengan anaknya. Dia ketularan Sodom. Saudara, waktu itu keluar dari tanah Mesir, itu namanya goodness of God. Mestinya kalau saya jadi Tuhan, Abraham ini sudah tak pecat saudara. Masa istrinya diumpankan pada Firaun? Ya, saudara yang kasih Tuhan, terjadi perselisihan manusiawi ini antara gembala Lot dengan gembala pada Abraham. Nah Lot itu Tuhan tidak bawa apa-apa, saudara. Mungkin dia cuma bawa backpacknya. Tapi dia ada di kemah Abraham yang diberkati itu. Dia katut diberkati. Salah satu yang diajarkan dunia ini adalah roh independen. Kita diajar interdependent. Saling tergantung. That's family for. Amin. Nah saudara, pada waktu itu pamannya berkata, udah Lot, kita ini kerabat. Tidak usahlah kita berselisih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Pilih lebih dulu. Saya bersyukur orang Indonesia. Ya. Terutama sebetulnya Jawa Tengah ini mesti ngerti unggah-ungguh, mesti ngerti peraturan, mesti ngerti order. Saudara ibu saya kalau hidup semua enggak banyak, cuma 14. Tapi tante nomor 1 itu bude kita paling dihormati dari yang lain. Waktu mereka jatuh miskin, lah bude aja pakai baju baru, habis itu turun lungsuran kepada adiknya. Terakhirnya adiknya dapat vintage. Kalau lungsuran kan elek loh, vintage kan keren. Mestinya kan dia berkata, saya ini tahu diri. Ya pantasnya ya bapak yang lebih dulu pilih. Enggak. Dia melayangkan matanya ke lembah Yordan. Dan waktu itu lembah Yordan kan belum dihancurkan Tuhan. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir. Tidak tahu berapa lama Abram dan rombongannya tinggal di Mesir. Abram istrinya dan Lot. Keluar tuh malah mereka diberkati. Itu kebaikan Tuhan. Mestinya kan dihukum, malah diberkati saudara. Tapi dia punya sesuatu dan dia jadi sombong.
Lot memiliki. Memiliki apa? Kambing, domba, dan kemah. Baru ada pelayanan sedikit, kepalanya udah gede, mulutnya udah besar. Dia kehilangan naungannya. Saya ketemu seorang hamba Tuhan muda yang dipakai Tuhan tapi bahaya. Karena dia tidak ada naungan. Saya adopsi dia. Caleb Hoover Bintoro. Loh ya. Bayangkan kalau orang itu tidak ada naungan. Lot itu hidup dengan penglihatan bukan dengan iman. Lot itu cari posisi. Lot ingin jadi selebriti. Lot tidak tahu tujuan hidupnya. Seandainya dia tetap di kemah yang Abraham. Hari ini ada hamba Tuhan hebat namanya Lot. Kemenakan dari Abraham. Tapi perjalanan kehancuran dimulai dengan keangkuhan. Kesombongan awal dari kebinasaan. Itu seperti jalan turun spiral tapi ke bawah. Kalau rendah hati ke atas. Kalau sombong dan angkuh ke bawah. Bapak Dirjen yang baru, Profesor Dr. Thomas Penturi berkata pada saya, Arifin, betul ya? Rock Ministry ini lebih 300 cabangnya. Iya Pak, kenapa? Loh, dirikan aja sinode sendiri. Meskipun yang lain tidak boleh untuk Anda dapat perkecualian. Enggak Pak, saya perlu apa? Covering. Saya perlu ada orang menegur saya. If you want to go fast, you go alone. You want to go far, you go together. Let's go together. Amin. Saya kasih ilustrasi sama Bapak Dirjen. Pak, kalau pesawat kecil, kapal kecil, ya untuk jarak dekat lah, untuk nyebrang dari Gilimanuk ke Ketapang. Tapi untuk menuju samudra perlu kapal induk. He lost his covering. Lalu kedua, dia kehilangan jalannya. Kenapa kita perlu berdoa? Kita tidak bisa menentukan jalan kita sendiri, kita mesti tanya Tuhan. Peta kita Alkitab. Guide kita adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus kasih lampu kuning, hati-hati. Amin. Dan firman Allah menunjukkan dia melihat lembah Yordan. Kelihatannya menjanjikan. Dan Lot mengarahkan kemahnya ke arah Sodom. Kemana hatimu mengarah hari ini? Janganlah mengasihi dunia dengan apa yang ada padanya. Karena semua yang ada dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Semuanya tidak berasal daripada Tuhan. Dan dunia ini sedang binasa. Ya. Dan menuju kehancuran. Kenapa Donald Trump itu dimusuhi kayak gitu? Sebab dia Kristen. Kalau Obama itu boten Kristen. Amin. Grup mereka itu benar-benar di Amerika itu kelihatan sekali. Kalau di Indonesia cuma tipe kepemimpinan. Ya. Bagaimana antara dua pemimpin yang pemilu dulu. Tapi kalau di sana, Partai Demokrat itu anti Tuhan. Terutama khusus anti Kristen. Ya. Dan kemudian mereka setuju LGBT. Mereka setuju apa? Setuju pengguguran kandungan. Sampai usia berapa? 9 bulan. 9 bulan seorang ibu berpikir, tidak perlulah punya anak. Boleh digugurkan. Dan saya setuju seorang hamba Tuhan berkata,
Kalau ibu yang memerintahkan bunuh anaknya dalam kandungan, bagaimana mau ada damai di dunia ini? Tidak mungkin. Dan itulah dosa Sodom. Aku tidak perlu Tuhan. Salah satu kota yang mirip Sodom itu New York. Di sana bis-bis ada tulisannya good without God. Nah, ngerti matematika dia. Good dikurangi God tinggal huruf apa? O itu apa? Zero. Kosong. Without God, we cannot do apapun. Tidak bisa kita lakukan. Saya pernah mimpi yang sangat apa? Berbicara pada saya. Urapan atas saya diangkat. Urapan juga semacam ini ya, tudung daripada Tuhan. Saya khotbah tidak ada yang dengerin. Saya bersaksi tidak ada yang bertobat. Saya KKR cuma ada lapangan tidak ada orang. Saya keluar keringat dingin. Peringatan. Don't ever lose your covering. Amin. Yang kedua, he's a man who lost his way. Dia tinggal tanya toh. Pak D. Abraham, iya toh, saya ini kalau pilih sana bagaimana? Sodom artinya kobong. Tinggal di mana? Kota mana? Kota kobong. Akan dihancurkan dan sudah tahu ya bahwa itu akan dibinasakan. Lot sombong, tidak mau tanya. Ada banyak orang bodoh sekali berkata kepalang basa, Pak. Saya ini dituduh selingkuh. Padahal bukan tidak loh, belum. Tak jalani mesisan, kadung basah katanya. Itu blow on van on. Ada lagunya loh, over. Sungguh blow on kau on, kebanyakan makan kelepon. Wah tinggal tanya. Apalagi keputusan besar dalam hidupmu, menikah, pindah kota. Belajar para pemimpin rohani. Itu tudungnya. Tudung dari anak-anak orang tua. Ya, istri, ini mama, papa. Lalu pemimpin rohani. Ya, lalu kemudian Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Dalam hidup saya selalu bertanya pada para senior saya. Ke Bali saya tanya dengan Bapak rohani saya Pak Alex. Beliau datang ke Bali, tolong Bapak lihat sendiri. Tanah yang kita mau beli, mendadak dia menangis di tepi sungai. Dan dia berkata, Vin, ini warisanmu. Meskipun dana saya cuma 20%, saya berani beli. Dan sekarang banyak anak-anak mau buang budaya restu. Saya pernah itu ketemu anak paling kurang ajar. Cantik sih, tapi kemasukan setan. Saya mau nikah dengan siapa saja, Bapak enggak perlu tahu. Pemberontakan di mana-mana. Jangan kehilangan tudungmu. Dia kehilangan jalannya. Bukan cuma itu. Di Sodom Kejadian 19 tampilkan. Dia bukan jadi warga negara biasa. Dia duduk di pintu gerbang. Dia menjadi pemimpin di kota Sodom. Kitab 2 Petrus mengatakan, hati nurani tersiksa. Anda bisa duduk di kumpulan pencemooh yang ngata-ngatain Tuhan, apalagi ikut tertawa, bertobat. Perhatikan siapa teman-teman. David Wilkerson mengatakan begini, kalau Tuhan tidak menghukum New York, Tuhan mesti minta maaf kepada Sodom dan Gomora. Sama jahatnya. Itu gubernur New York, Andrew Cuomo. Dia menentang presiden yang sah.
Dia berkata Trump tidak boleh tinggal di New York. Saya ke New York, dia tinggal di daerah Florida. Kalau dia ke sini, dia harus bawa tentara. Kurang ajar. Nah itu bukan demokrasi, demokrasi. Pak D kita, presiden kita ini kelihatan halus tapi tegas. Ya, kira-kira mesti ada gubernur-gubernur yang diganti. Loh kok diem? Yang setuju katakan amin. He's a man who lost his conscience. Conscience itu hati nurani. Saudara tahu? Hati nurani itu kalau dipaksa terus, lama-lama tidak ada suaranya. Kira-kira kalau di sini Roh Kudusnya pakai bahasa Jawa mungkin. Mbok yo ojo ngono, ngono yang ngono ojo ngono. Ada lampu merah, kuning, hijau. Tidak ada damai, jangan dipaksa. Dia guide kita bukan? Firman Tuhan yang harus kita kerjakan. Datanglah 2 malaikat, kan datang tiga pria ke kemah Abraham, Kejadian 18. Yang satu Kristus. Didampingi 2 malaikat, ajudannya kan. Nah Tuhan itu kembali ke sorga. Yesus bukan datang cuma hari Natal, sebelumnya sudah sering muncul. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa, tapi Sang Putra yang menyatakannya kepada dunia. Ngejawantah. Nah, apa yang terjadi adalah 2 malaikat diperintahkan untuk membinasakan Sodom. Dan sudah terjadi doa syafaat yang sangat intens antara Abraham, waktu sudah jadi Abraham dengan Tuhan. Kalau ada 50 orang benar saja bagaimana? Masa hakim segala bumi membinasakan orang benar bersama orang fasik? Oke kata Tuhan. Dia bilang 50, turun 45, 40. Terakhir Tuhan jangan marah ya, karena Tuhan bisa murka. Raja dibuat sembarangan. Kalau 10 aja bagaimana? Aku tidak akan membinasakan kalau ada 10 aja di satu kota. Tidak ada. Kalau zaman Nuh yang diselamatkan 8. Tercatat dalam Alkitab yang diselamatkan cuma Lot. Tapi seperti keluar dari api. Kenapa? Nanti kita akan lihat he lost everything. Dia mulai kehilangan hati nuraninya. Dan dia ajak 2 orang ini, dia berkata my lords. Dia manggil Tuan loh ya, Adon. Tinggallah di rumahku, bahaya nih. Di jalan bahaya. Di Amerika itu lebih bahaya daripada Yogyakarta. Amin. Tuhan itu menyatakan apa yang akan dia lakukan sebelumnya pada nabi-nabinya. Saya masih ingat, yaitu tahun berapa itu, 13 tahun yang lalu ya sayangnya, kita mulai di Jakarta tahun 2007. Ada seorang ibu asli dari China menikah dengan salah satu jemaat kita. Ya. Dan dia baru jadi Kristen. Mendadak dia bilang sama saya, tell your president. Dia kan, saya tidak bisa bahasa Mandarin cuma wo ini nipu ya wo paksa, kan cuma itu aja. Nah, dia bilang tell your president, tsunami in Jogja. Saya pada waktu itu tidak ada akses kepada presiden. Saya bilang saya tidak ada akses. Tapi Tuhan kasih tahu lebih dulu. Orang-orang Kristen yang ada di kota Yerusalem yang mendengar perkataan Yesus ketika musuh mengepung, lari dari kota itu. Jangan ngambil barang yang ada di dalam rumah. Lari, mereka selamat. Menurut catatan 1 juta orang Yahudi dibunuh, disalib, dibakar hidup-hidup di tanah perjanjian. Sebelum Holocaust, Hitler. Tapi yang mau percaya selamat. Lalu pada saat itu ketika mereka mau beristirahat,
rumah itu dikepung. Semua laki-laki mengepung tempat itu. Mana 2 laki-laki tadi, kami mau pakai mereka. Pakai di sana adalah yada. Yada itu mengenal secara seksual. Itu gang rape. Mau diperkosa satu kota. Apa jawaban daripada Lot? Jangan begitu saudara-saudaraku. Loh, enggak saudara. Rupanya ada ikatan perjanjian. Sebab tidak mungkin menyebut brethren kalau tidak ada hubungan. Aku punya 2 anak perempuan. Masih ting ting ting. Virgin. Jarang ya. Pakai sesukamu. Apa yang kamu pandang baik? Ini bapak gila, Pak Edan atau ambisil, saya tidak ngerti ini. Saya ingat Pak Roni kan suka khotbah keluarga. Dia kan kecil. Pendek mekar. Dia bilang gini, kalau orang mau ganggu istri saya atau 2 putri saya, langkai mayatku dulu. Lalu gembala kita yang dari Bandung kan dari Sumatera Utara. Dia berdiri, Pak Roni, kau salah. Harus kau katakan begini, kulangkai mayat kau. Nah, itu baru betul katanya. Tapi kan Bapak Edan ini, masa anak perempuannya disuruh perkosa rame-rame. Dan dia nonton. Apa itu memadamkan amarah? Saya kasih tahu ya, jangan nyogok iblis. Ini orang asing, kurang ajar. Ngangkat diri, diangkat jadi hakim. Kamu yang akan aku serang nomor 1. Dan pada waktu itu dia coba tutup pintu. Yang datang seluruh kota. 2 malaikat ini bertindak. Blar, buta semua. Dan semua orang bingung gak bisa menemukan pintu. Siapa pintu itu? Yesus adalah pintu menuju kawanan domba. Perlindungan Tuhan itu ada, saudara. Saya punya kesaksian luar biasa. Satu hari saya pernah diancam. Ya. Komandan di daerah kita lah. Ku hancurkan tempat kau. Dikasih tangga. Saya bisa apa? Kita ada satu tempat persekutuan yang baru kita bangun. Saya berdiri sana dan kemudian saya urapi minyak. Sekarang aku adalah umat perjanjian dalam nama Yesus. Lewat! Hari itu tiba. Saya tidak kasih tahu siapa-siapa. Nanti panik. Saya sendiri aja. Sambil doa bahasa rohmu apa nih? Rombongan itu datang. Satpol PP. Ya. Polisi. Tentara. Bawa apa? Alat penghancur. Saya masih ingat beton lebih besar dari saya, besar. Dengan kerean gitu saudara. Lewat rumah saya. Kayak dibutakan. Mereka jalan terus. Passover itu lewat. Pergi ke ujung jalan. Di ujung jalan ada sebuah tempat fitness. Dan tempat bulu tangkis 2 lantai. Dihancurkan hari ini. Jadi kantor lurah Pakis. Saya cuma nonton. Saya pergi ujung jalan saudaraku. Saya lihat alat itu dihancurkan sama sekali. Sewenang-wenang itu zaman itu ya. Tahun 86 saudara. Dan dari rumah kecil kita jadi Surabaya Praise Center. Dari cuma dua jemaatnya. Istri saya dan ibu mertua saya. 2. Lalu ada orang kerasukan setan jadi 20. 20 jadi 200, rumahku enggak karu-karuan saudara kalau sudah hari Jumat gitu ya. Dari 200 jadi 2000 jadi berpuluh-puluh ribu. Setia dengan hal yang kecil. Tuhan percaya perkara besar. Dia kehilangan hati nuraninya saudaraku. Jadi dimulai dengan lost your covering. Saya sangat menurut pada Bapak rohani saya.
Tahun 86 saya sudah ingin full time melayani Tuhan. Apa kata beliau? Belum waktunya, Vin. Lu itu belum matang. Terima kasih Pak. Tahun 89 dia panggil saya. Sekarang waktunya. Saya minta waktu 3 bulan untuk yaitu membereskan semua perusahaan saya serahkan wakil saya semua. Saya tidak ikut-ikut, saya siap melayani Tuhan. Saya sangat menurut, saya tidak mau kehilangan. Saya tidak mau goblok seperti Lot, saudara. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan, dia itu betul-betul saudaraku, selain kehilangan hati nuraninya, lebih berat ini. Ya. Tapi sebelumnya ada satu yang saya lupa. Coba slide nomor berapa ini? Nomor 38. Dia kehilangan kesempatan untuk kembali. Dia mencapai the point of no return. Saya perkira yang membuat dia kehilangan kesempatan, kesombongannya. Dari angkuh jadi sombong. Dalam Kejadian pasal 14, maka setelah berpisah dengan Abram, maka kota Sodom dan sekitarnya itu berperang dengan raja-raja Kanaan dan mereka ditawan. Rajanya masuk dalam apa? Dalam sumur yang isinya aspal, saudara. Itu lebih buruk daripada sudah jatuh tertimpa tangga, keblekan lemari, digigit anjing gila. Lebih berat ini. Dia kehilangan semuanya. Tidak sadar juga ketika diselamatkan oleh Abram. Abram ternyata jago kungfu, saudara. Cuma dengan 318 orang yang dilatih di rumahnya, dia ngalahkan puluhan ribu musuh. Karena janji Tuhan, satu orang Israel ngalahkan 100 musuh. Sudah terbukti ya. Baru-baru itu, berapa tahun yang lalu, ada satu tentara kecil. Ya, Letjen, bukan Letnan Jenderal, Pelet Ijen. Ya, itu ditangkap oleh Hizbullah di Lebanon. Tahu ditukar dengan berapa? Dengan 1000 tawanan. 1000. Ya, satu yang jadi dihargai luar biasa. Tapi dia kehilangan kesempatan yang terakhir. A point of no return. Dia tinggal berkata, Paman Abraham, waktu itu masih Abram. Saya keliru, saya angkuh. Boleh enggak saya kembali? Seperti anak yang hilang itu. Jadikan aku salah satu orang upahan harian Bapak. Dulu ya sombong, berikan kepadaku. Setelah sadar, jadikan aku. Pak Ufer kan baru belajar jadi bapak. Kalau anak hilang cuma ditunggu. Domba dicari, mata uang dicari, anak ditunggu. Saya dapat nubuatan luar biasa awal tahun ini. Orang-orang yang berontak kepadamu akan kembali, sedang terjadi. Karena ada firman Tuhan, kalau Tuhan berkenan pada jalan hidup seseorang, musuhnya pun diperdamaikan dengan dia. Dia kehilangan hati nuraninya. Dan pada saat itu, siapa yang dalam rumahmu, kata kedua malaikat itu? Ada menantumu, anak laki-laki, perempuan? Saya heran juga kok dia tidak tahu ya. Tapi rupanya yang perlu diselamatkan itu cuma Lot. Cuma satu. Istrimu. Lalu pada saat itu dia bilang, begini ya, kota ini mau dibakar sama Tuhan. Kedua menantunya ketawa. Rupanya apa? Firman Tuhan dibuat guyonan di sana. Kalau perkataanmu tidak ada ajinya, tidak dihormati oleh anggota keluargamu, kamu bukan pemimpin. Seorang kepala keluarga yang baik, syarat untuk jadi diaken, yang disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Itu ukurannya. Mereka ketawa. He's a man who lost his dignity.
Dignity itu apa, saudaraku? Martabat. Banyak orang tidak punya martabat, punyanya martabak. Martabat. Oke? Saat itu ditarik. Kapan hujan api dan belerang datang? Setelah Lot keluar dari Sodom. Saya percaya itu pengangkatan jemaat. Pada waktu Nuh, ya, bersama 8 orang dan semua hewan-hewan itu ditutup dulu oleh, yang nutup Tuhan, yang nutup pintu di lambung daripada bahtera itu. Barulah banjir datang. Demikian juga ada banjir di luar sana. Akan ada penghukuman. Nama 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor murka Allah. Kita akan diangkat. Kita akan diselamatkan. Karena cara kerja Tuhan. Kita mengenali kalau polisi, ya ada satu tindakan kriminal yang dia cari itu MO, modus operandi. Dari situ dia tahu, oh si kadrun ini misalnya. Saudara yang kasih, dia seseorang yang kehilangan imannya. Dari mana saya tahu? Pada waktu mereka keluar, jangan menoleh ke belakang. Ya, pergilah ke gunung itu. Gunung itu apa sih? Nyembah Tuhan. Perkataan bahasa Ibrani Allah artinya naik ke gunung untuk nyembah Tuhan. Seperti kejadian Abraham, kejadian 22. No my Lord, dia berkata, tidak Tuanku. Ya. Karena itu terlalu jauh. I have a better idea. Ke kota Zoar. Dia kehilangan sama sekali imannya ketika berkata no my Lord. Kita bisa berkata no pada Bapak Presiden kalau menyuruh melakukan yang melanggar firman. Tapi kita tidak bisa bilang no pada Tuhan Yesus. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ibu-ibu ada satu kuis bagus, kalau bisa jawab nanti dapat sepeda dari Pak Over. Lagu apa yang disukai para suami? Ada yang tahu? Lagu tadi itu. Ku jawab ya, ya, ya. Banyak istri berkata, ayo. Aku loro kabeh boyokku pegel, waduh. Lalu dikasih kayu putih, dikasih remason. Ya bahaya, bahaya mengancam. Lagu apa yang disukai para suami? Para suami nyanyi bersama saya. Ku jawab. Takut istri ya? Itu lagu istrimu? Ku jawab ya. Kok gini ya? A man who lost his faith sampai ke Zoar. Makanya jangan hidup dengan penglihatan. Zoar itu insignificant. Hidup yang tidak ada tujuannya. Saya ketemu teman saya. Orang kaya. Dia tanya saya, Vin lu main apa? Main apa? Saya melayani Tuhan. Nah saya pokoknya ngetren. Ya, pingpong saya ikut, perkutut saya ikut. Sekarang naik sepeda kecil itu. Orangnya gede naik sepeda kayak sirkus itu loh. Kayak beruang naik sepeda roda 3. Belinya hampir 100 juta. Sungguh belon kau on. Apa yang terjadi? Akhirnya pergi ke gunung. Nurut tapi belakangan. Menangguhkan adalah ketidaktaatan. Saya ulang ya. Menangguhkan itu ketidaktaatan.
Ketika Tuhan bilang pindah ke Bali, saya bilang yes Lord. Saya bersyukur loh, ibumu ini, saya dirangkul dari belakang. Kenapa sayang? Kita dipanggil ke Bali, kalau perlu rumah dijual. Wow. Padahal rumahnya sudah bebas utang. Ya. Saudara yang kasih Tuhan. He lost his faith. Ketika dia berkata, no Lord. Setiap daripada kita, ku jawab ya, ya, ya. Amen. Lalu kita tahu apa yang terjadi sangat menyedihkan. Mari kita beri minuman keras Bapak kita ini. Sebab sudah tidak ada laki-laki lain ini. Kan semua binasa. Seperti kebiasaan dari semua penduduk bumi. Ada dua kebudayaan, kebudayaan kerajaan dan kebudayaan kedurjanaan. Kita ini warga kerajaan, saudara, standarnya tinggi. Kamu telah mendengar, jangan berzina. Tapi kukatakan kepada barang siapa melihat seorang perempuan dan menginginkan dalam hatinya, terjemahan lain bergerak syahwatnya, telah berzina dalam hatinya. Kita warga kerajaan, saudara. Dan akhirnya lahir dari dua putrinya itu bangsa Moab dan bangsa Ammon. Moab artinya from my father. So tahu siapa yang disalib menggantikan Yesus? Yang digantikan Yesus di kayu salib? Siapa namanya? Barabas. Tapi sebetulnya nama aslinya Yeshua Baraba. Namanya sama, namanya Yesus juga. Tapi yang satu anak Allah, yang satunya tidak berbapak. Baraba itu artinya anak seorang bapak. Aneh kan? Kira-kira loh, ibunya pelacur. Cukup laris. Dia tidak tahu siapa yang membuahi dia, tidak tahu. Sebab orang yang pergi ke tempat pelacuran itu katanya ya tidak pasti ngaku namanya. Namamu siapa? Ngarang aja. Jadi tidak tahu siapa bapaknya. A man who lost everything. Jadi kalau ada di sini ya merasa punya sesuatu. Ingat apa yang saya sampaikan hari ini. A man who lost everything dimulai dengan apa? Lost his covering. Mari kita bangkit berdiri. Oke. Saya berharap saudara dimanapun berada sudah mengikuti instruksi, yakni menyediakan di rumah masing-masing perjamuan kudus. Dan mari kita segera memulainya umat Tuhan, angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Saya rindu semua yang ada di rumah bangkit berdiri, kita lakukan dengan sikap hormat dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Angkat saudaraku roti dengan tangan saudara ke atas, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang sangat dicintai oleh Tuhan Allahnya, percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang punya nyali, bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya, percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan tubuh, dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Wow.
ucapkan syukurmu, semua berterima kasih padanya. Bukankah baik kasih setianya tak berkesudahan? Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, supaya kami ini makin hari makin sayang sama Tuhan. Punya hasrat, punya haus lapar akan firman-Mu. Sehingga kami boleh mengenal kehendak dan mendengar isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu juga mengucap syukur untuk semua putra-putri kerajaan Allah yang telah dengan setia mengembalikan persepuluhan dengan taat. Memberikan persembahan syukur mereka, persembahan diakonia, dan juga persembahan misi. Biarlah Tuhan yang menggenapi perjanjian berkat atas bapa orang percaya yakni Abraham, dan juga Bapak Ishak dan Bapak Yakub dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat, sebab hambanya ini berulang satu nama di segala nama, dalam nama Tuhan Yesus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Saya ajak dengan sopan, semua bangkit berdiri, angkat kedua tangan tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidup oleh Tuhan, diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan, diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar anak-anak dimanapun berada, diberkati Tuhan. Diberkatilah bisnis usaha pekerjaanmu oleh Tuhan, dan biarlah semua yang kita perjuangkan dalam takut akan namanya yang suci, direstuinya berhasil. Biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama Roh Kudus menjadi milik pusaka kami semuanya sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji. Oh, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu selalu. Shalom. Shalom Jemaat Tuhan. Berikut ini adalah info seputar gereja kita yang terangkum dalam Rock News untuk minggu ini. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin memesan rekaman khotbah di gereja ini, saudara dapat menghubungi Ibu Fania. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus di gereja ini, saudara bisa menghubungi officers di nomor masing-masing.
Ibadah minggu diadakan secara online dan offline. Ibadah offline diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Ibu Briana. Ibadah online akan ditayangkan setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi di channel YouTube gereja. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Gria Solo, dan GBI Rock Temanggung Parakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Susan Rosita Dewi pada tanggal 21 September, Saudara Yeskiel Anugrah Kusuma Jatmika pada tanggal 23 September, Ibu Weni pada tanggal 23 September, Saudari Valencia Freya Indrabuana pada tanggal 23 September, Ibu Deviana Istiasi Siregar pada tanggal 23 September, Bapak Lim Yong Chi pada tanggal 24 September, dan Saudari Yemima Adeline pada tanggal 26 September. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkatimu. Demikian info Rock News untuk minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati kita semua.